Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 4.4, memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Bersama saya, Bunda Asmawati. Apa kabar anak-anak hebat Indonesia? Selamat bertemu kembali bersama Bunda dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Insya Allah kita akan happy belajar hari ini. Kamu tetap di rumah, Bunda yang akan datang ke ruang belajarmu melalui tayangan berikut ini. Oke, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kita kali ini, fokus kompetensi yang akan kamu kembangkan adalah menulis teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kita akan berlatih mencari informasi atau mengakses informasi, merangkai, kemudian mengorganisasikannya, lalu mengomunikasikannya secara lisan atau tulisan. Sebelum melanjutkan, kita tanya jawab dulu ya. Masih ingatkah kamu karakteristik teks eksplanasi? Ya, silakan jawab di dalam hatimu atau tuliskan di kertas oret-oretmu. Lalu, peristiwa apa yang bisa kita jadikan bahan untuk menulis teks eksplanasi? Bagus sekali, kamu sudah menuliskannya di kertas latihan kamu. Lalu, kalau ada yang masih ingin kamu tanyakan, kamu bisa DM Bunda melalui WA. Nanti kita akan adakan diskusi. Kalau ada pertanyaan berkaitan dengan teks eksplanasi. Atau, kalau kamu masih ragu, silakan buka catatan kita yang lalu atau buku teks atau yang bersumber dari internet. Sebelum melanjutkan, kita tanya jawab dulu ya. Masih ingat nggak tentang karakteristik teks eksplanasi? Kemudian, peristiwa apa saja yang bisa kita jadikan sebagai bahan tulisan teks eksplanasi? Lalu, adakah yang ingin kamu tanyakan berkaitan dengan teks eksplanasi yang telah kamu pelajari beberapa waktu yang lalu? Nah, silakan jawab dalam hati atau boleh kamu tuliskan apakah kamu masih ingat dengan karakteristik teks eksplanasi. Ya, bagus sekali. Kemudian, peristiwa apa yang bisa kita jadikan bahan tulisan untuk teks eksplanasi? Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, silakan dituliskan. Saya akan catat ya. Ya, berikut mari kita amati gambar ini. Nah, gambar yang pertama ini, gambar apa ya? Lalu ada gambar kedua di bawahnya. Gambar ketiga, dan gambar keempat. Ya, kamu benar. Gambar pertama adalah gambar peristiwa banjir. Yang kedua adalah peristiwa kebakaran hutan. Yang ketiga, akibat gempa bumi, terjadi longsor. Kemudian ada peristiwa tsunami. Nah, dari gambar-gambar peristiwa tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk menulis teks eksplanasi dapat bersumber dari peristiwa alam atau fenomena alam yang terjadi. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan peristiwa alam. Peristiwa atau fenomena alam apalagi yang pernah kamu alami atau kamu saksikan? Gerhana matahari, komet jatuh, turunnya hujan, atau fenomena pandemi COVID-19. Ya, benar, itu adalah contohnya. Nah, contoh-contoh lain
Untuk memperkaya literasimu, silakan cari di internet, buka misalnya di link http pasberita.com pengertian macam-macam bencana. Kamu juga bisa membuka link http science-kompas.com read 2020-02-14. Di situ ada gambar virus corona Wuhan COVID-19. Ini akan memperkaya kamu bagaimana menulis teks eksplanasi berdasarkan peristiwa atau fenomena alam. Sekarang, mari amati lagi gambar berikut di bawah ini. Di gambar 1 terlihat ada orang ramai membawa poster. Kemudian ada gambar 2 di bawahnya. Ada gambar 3 seorang bapak-bapak memegang cangkir plastik. Kemudian ada gambar yang keempat. Ya, benar. Gambar-gambar tersebut adalah peristiwa sosial, demonstrasi, ada gambar orang mudik, kemudian ada gambar pengemis, dan ada gambar kenakalan remaja. Ya, peristiwa sosial juga bisa menjadi bahan untuk menulis teks eksplanasi. Selain peristiwa atau fenomena alam tadi. Nah, sekarang peristiwa atau fenomena sosial apa lagi yang pernah kamu alami atau saksikan? Ya, misalnya ada peristiwa donasi bencana. Ada kamu lihat banyaknya atau meledaknya pengangguran, misalnya di masa COVID ini. Kemudian terjadinya kriminalitas. Nah, benar, itu adalah contoh lain dari peristiwa atau fenomena sosial. Untuk memperkaya bahan literasimu, silakan baca fenomena sosial lainnya di tautan http materi.libs.com contoh fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, link-link yang Bunda buat ini nanti akan Bunda share juga ke grup WA kamu. Supaya kamu bisa membaca bahan yang lebih banyak. Sekedar mengingatkan kembali bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan juga lainnya bisa terjadi. Kamu tahu bahwa sebuah peristiwa, baik itu peristiwa alam ataupun sosial dan budaya yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab dan akibat, juga sebuah proses. Nah, inilah yang menjadi karakteristik teks eksplanasi itu, bahwa ada sebab dan akibat untuk terjadinya sebuah peristiwa. Nah, kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar kita, pantasnya tidak hanya kita amati serta dirasakan saja, tetapi sekaligus digunakan sebagai pembelajaran. Kita bisa merekamnya melalui tulisan-tulisan kita, atau video kamu, atau bahan media apa saja yang bisa kamu gunakan untuk merekam peristiwa sebab akibat terjadinya kejadian tersebut. Mengapa kejadian itu bisa terjadi, serta bagaimana bisa terjadi adalah bagian penting yang harus kamu ungkapkan dalam teks eksplanasi. Nah, anak-anak hebat Indonesia, saatnya sekarang kita akan berlatih menulis teks eksplanasi. Sebelumnya, Bunda akan ingatkan struktur teks eksplanasi yang sudah pernah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dalam teks eksplanasi, strukturnya adalah pertama, pernyataan umum.
yaitu berisikan pernyataan umum mengenai atau tentang topik yang akan kamu jelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan sebuah peristiwa. Baik itu peristiwa alam, sosial, dan budaya. Kemudian urutan yang kedua adalah sebab akibat, berisi mengenai atau tentang detail penjelasan proses terjadinya peristiwa tersebut yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Ingat bahwa ciri khas dari teks eksplanasi adalah terjadinya sebab akibat. Struktur yang berikut adalah interpretasi, berisi tentang atau mengenai kesimpulan dari topik yang telah kamu jelaskan. Jika kamu belum merasa jelas, silakan buka buku paketmu atau sumber lain jika itu kamu butuhkan. Let's go, anak hebat Indonesia. Ayo menulis. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah silakan amati peristiwa atau fenomena alam atau sosial di lingkungan rumah kamu saja. Kamu bisa mengamati hujan, kamu bisa mengamati proses pergantian waktu dari siang, sore, malam. Ya kan? Nah, kamu bisa mengamati misalnya bagaimana fenomena atau sikap masyarakat dari pagar rumahmu saja terhadap peristiwa pandemi COVID-19 ini. Apakah masyarakat misalnya tetap setia untuk stay at home atau tidak peduli tentang protokol kesehatan dan sebagainya. Kamu catat hal-hal penting itu dalam tulisanmu atau kamu rekam dan sebagainya. Lalu bagaimana? Nah, selanjutnya adalah produk pengamatanmu itu kamu komunikasikan dalam bentuk literasi multimoda. Bisa kamu buat dalam tulisan. Ingat struktur tulisan kamu tadi adalah ada pernyataan umum, ada sebab akibat, dan ada interpretasi. Selanjutnya, boleh juga kamu sampaikan dalam bentuk rekaman video. Atau kamu bisa nge-vlog, kemudian kamu bisa unggah ke YouTube. Tapi yang paling kamu harus ingat bahwa tulisan atau lisan kita tadi tidak bersinggungan dengan sara. Boleh dengan bahasa gaul, tapi harus santun. Nah, keren kan? Iya, ini adalah proses. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Bisa jadi kamu menemui kesulitan. Bisa saja kamu merasa terbebani. Tapi yang paling penting adalah bahwa proses itu akan menjadikan kamu lebih baik, dan lebih baik lagi. Bunda bisa sampaikan pesan utamanya adalah bahwa keterampilan untuk menemukan dan mengolah informasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau ingin menyatakan sesuatu sebagai pernyataan umum, harus didukung oleh data dan fakta. Itu sebabnya kita harus mampu mencari informasi, lalu mengolah informasinya. Kita harus bisa menghubungkan sebab akibat mengapa peristiwa ini terjadi, mengapa fenomena ini terjadi. Karena itu adalah bahan untuk kita tetap survive dalam kehidupan. Informasi ini sangat banyak dan beragam. Justru itu yang sangat dibutuhkan agar kualitas tulisan kita semakin baik. Kita tidak bisa menyajikan satu data saja untuk menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi. Jadi perlu dukungan data, perlu pengamatan-pengamatan yang jelimet, yang detail, agar tulisan atau bahan yang kita sajikan ke publik itu lebih baik, lebih dipercaya. Nah, untuk itulah kita perlu berlatih menuangkan hasil pengamatan kita, hasil olah data kita menjadi tampilan yang beragam. Bisa dalam bentuk tulisan atau video, rekaman, dan sebagainya tadi. Inilah yang akan membuat informasi yang kita sajikan dipercaya. Kita bisa memberikan masukan kepada orang.
bahwa apa yang kita sampaikan itu benar adanya dan penting. Nah, anak-anak hebat Indonesia, pesannya jangan putus asa. Mari terus berlatih. Mari belajar mengamati fenomena yang terjadi di sekitar kita. Apa dan mengapa itu bisa terjadi. Pasti sangat asik. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat Indonesia sudah belajar bersama. Hasil pembelajaran kamu, Bunda tunggu nanti bisa kamu sajikan dalam bentuk tulisan atau video atau YouTube dan sebagainya. Kalau kamu masih ragu, kamu harus melakukan revisi-revisi lagi, cek ulang lagi. Kita bisa berkonsultasi lewat WA dan sebagainya. Bunda tunggu hasil kerjamu. Tetap semangat, tetap belajar. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.